Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa khususana ma'alaikum kita jami'ul mufassirin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini kita ngaji tafsir surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Membaca Yasin wal Qur'anil Hakim dalam qiraah kita itu ada dua cara baca. Pertama, dibaca idhar atau jelas. Yasin jelas ketika dibaca wasol atau lanjut. Jadi dari ayat pertama menyambung ayat kedua dibaca jelas. Kedua dibaca idgham. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini dibaca idgham ketika dibaca wasol atau terus. Ini dua-duanya boleh. Tapi yang masyhur dalam bacaan kita riwayat Imam Hafiz, qiraah Imam Asim membaca idhar. Ini yang paling masyhur. Atau misalnya dibaca waqaf juga boleh. Yasin. Berarti ambil nafas kemudian dibaca wal Qur'anil Hakim. Ini boleh. Yang tidak boleh adalah membaca saktah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi Yasin dibaca sampai selesai, tapi tidak mengambil nafas untuk waqaf, juga berhenti sejenak. Ini kurang tepat karena bukan pada tempatnya. Jadi yang benar kalau waqaf ya harus mengambil nafas. Yasin, berhenti, ambil nafas, baru melanjutkan ayat kedua. Atau kalau wasol dibaca lanjut, maka tadi ada dua, dibaca idhar, Yasin wal Qur'anil Hakim. Boleh dibaca idhar, tapi tidak boleh berhenti sejenak seperti bacaan saktah. Inna kalaminal mursalin. Hadhihi suratu utawi ikilah surat iku makiyatun kang bangsa makiyah. Surat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad di kota Makkah. Wa sababu nuzuliha utawi sebab temurune surat iku annal kufara temen setune pira-pira kafir iku qalu padha ngucap sapa kufar inna Muhammadan temen setune kanjeng Nabi Muhammad iku laisa ora sapa Muhammad iku binabiyin kelawan nabi wala mursalin lan ora kelawan utusan. Bahwa balik utawi Muhammad iku yatim Abi Thalib, anak yatime Abi Thalib. Wa madhabalan ora budalan sapa Muhammad ila maktab maring maktab perpustakaan. Wa ta'allamalan ora belajar sapa Muhammad al-ilma ilmu minal muallim saking guru. Fa kaifa yusiru mongko hale kaya apa dadi sapa Muhammad iku nabiyan dadi nabi. Nah, ceritanya kayak ayat ini turun sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan, wahai orang-orang beriman, sungguh Muhammad itu benar-benar seorang nabi. Mengapa demikian? Karena ketika itu Nabi Muhammad ini pendukungnya, umatnya itu sedikit, hanya hitungan jari ketika itu. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy itu tidak mau beriman. Orang-orang kafir Quraisy ini mengatakan begini, kok bisa Muhammad itu dianggap nabi, dianggap rasul, padahal dia itu hanya anak yatim yang diasuh oleh Abu Thalib. Dia itu juga tidak membaca, tidak bisa baca, tidak pernah membaca buku, tidak pernah belajar. Kok bisa tiba-tiba menjadi nabi?
Fakana kufar mongko ana sapa pira-pira wong kafir iku musirina kang ana kabeh iku biikarihim ing dalem ingkare kufar. Farada mongko nolak sinten Allah Gusti Allah taala halim wa sinten Allah qaulal kufari ing pengucape wong kafir. Wa anzala lan nurunake sinten Allah hadis surata ing ikilah surat. Maka turunlah surat Yasin. Surat Yasin sendiri niki istimewa, Pak. Istimewanya dalam surat ini diawali dengan menyebut Nabi Muhammad. Yasin itu adalah julukan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi dalam Al-Quran ada dua nama Nabi Muhammad yang dijadikan awal surat dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Yasin. Yasin adalah nama Nabi Muhammad. Yang kedua adalah Toha. Toha itu juga nama Nabi Muhammad. Yasin, wahai Muhammad yang kujuluki, julukan ini bukan dari manusia, tapi yang menjuluki adalah Gusti Allah. Jadi Allah yang langsung memberikan julukan Yasin. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran Al-Hakim yang menghukumi. Jadi dalam ayat ini Allah bersumpah dengan Al-Quran. Demi Al-Quran, sumpahnya memakai Al-Quran. Dan ini yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hakimi yang menghukumi. Nah, kenapa kok Al-Quran dalam ayat ini memakai sifat Al-Hakim? Karena Al-Quran inilah buku atau kitab suci untuk menghakimi halal dan haram. Jadi rujukannya halal dan haram itu dari Al-Quran. Maka di sini memakai sifat Al-Hakim. Demi Al-Quran yang menghukumi halal dan haram. Jadi Al-Quran ini di dalam Al-Quran disebutkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang itu perintah, mana yang itu larangan. Dalam tafsir yang lain, menurut sahabat Ibnu Abbas, Al-Hakim maknanya adalah demi Al-Quran yang menjadi hakim, saksi, menjadi saksi atas kitab suci terdahulu. Karena kebenaran kitab suci terdahulu, Taurat, Injil, Zabur, ini dibuktikan dalam Al-Quran bahwa Nabi akhir zaman yang sudah dijelaskan dalam kitab terdahulu ini benar-benar adanya. Nyata benar bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman sebagaimana yang disebutkan dalam kitab suci terdahulu. Karena dalam kitab suci terdahulu nama Nabi Muhammad itu sudah jelas ada. Dalam kitab suci Injil, kitab suci Taurat jelas ada nama Nabi Muhammad. Tapi kan zaman dahulu belum muncul Nabi Muhammad. Orang-orang terdahulu Bani Israel hanya mendengar nama Nabi Muhammad, belum pernah bertemu Nabi Muhammad. Maka dengan bukti Al-Quran inilah nyata bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang dijanjikan dalam kitab suci terdahulu. Innaka, sungguh engkau wahai Muhammad, laminal mursalin. Sungguh engkau, nah ini memakai lafaz inna, berarti bermakna taukid atau sungguh. Terus ditambah lagi huruf taukid kedua, laminal mursalin. Jadi ini benar-benar nyata bahwa engkau wahai Muhammad adalah golongan dari utusan Allah, golongan dari para rasul. Maka Yasin ini surat spesial karena Allah menegaskan kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Ana asyhadu ana utawi ingsun Allah iku asyhadu nyekseni sapa ingsun annaka ing temen setuhune sira iku laminal mursalin yakti saking pira-pira utusan.
Jadi kalau Allah yang sudah menjadi saksi, Allah yang sudah bersumpah bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka tidak butuh penegasan yang lain. Nah, ini hikmahnya dari kita ngaji ayat ketiga ini. Kalau kita sudah dalam jalur kebenaran, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak perlu ragu. Jangan ragu, karena jelas ajaran agama kita adalah ajaran dari utusan Allah. Jelas ini ajaran yang benar. Falamma kanat hadhihi suratu dalatan wa syahidatan ala risalatihi fala jarma annaha surat qalbal qur'ani. Maka ketika surat ini menjadi bukti, menjadi saksi atas risalahnya kenabian Nabi Muhammad, maka tidak ada keraguan bahwa Yasin ini adalah hatinya Al-Quran. Jadi kalau manusia sumber kehidupannya itu adalah jantung, adalah hati, maka Al-Quran itu sumbernya adalah surat Yasin. Kenapa? Karena dalam surat Yasin ini Allah bersumpah bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Kama qala alaihi salam, inna likulli syai'in qalban. Nabi bersabda, setiap sesuatu itu pasti ada sumbernya, ada intinya. Wa qalbul Qur'ani Yasin. Hatinya Al-Quran, intinya Al-Quran adalah surat Yasin. Wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'ani asyra marrat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, membaca surat Yasin, maka Allah tulis baginya pahala membaca Al-Quran hatam 10 kali. Jadi baca surat Yasin ini kalau dibaca sekali, pahalanya itu sama dengan membaca Al-Quran hatam 10 kali. Nah, ini keutamaannya surat Yasin. Wa kama qala alaihi salam, innallaha ta'ala qara'a surat Yasin wa Taha qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi alfi amin. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membaca surat Yasin dan surat Taha sebelum menciptakan langit dan bumi, jaraknya 200 tahun. 2000 tahun. Jadi 2000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah membaca surat Yasin dan surat Taha. Falamma sami'atul malaika qalu, ketika malaikat mendengar Allah berfirman surat Taha, surat Yasin, para malaikat mengatakan, tuba li ummati Muhammadin, sungguh beruntung umatnya Nabi Muhammad, nazala alaihim hadani suratani, karena diturunkan kepada mereka 2 surat. Wa tuba liman tu'malu bihima, sungguh beruntung malaikat yang diperintahkan menyampaikan 2 surat ini. Wa tuba li alsinatin tatakallamu bihima, dan sungguh beruntung orang yang lisannya dipakai membaca surat Yasin dan surat Taha. Jadi 2 surat ini istimewa karena 2 surat ini menjelaskan tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ini 2 surat yang istimewa. Maka sungguh beruntung orang yang hafal surat Yasin. Wa kama qala alaihi salam, inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal qur'ani illa Taha wa Yasin wa suratul Rahman. Baginda Nabi bersabda, penduduk surga itu tidak membaca dari Al-Quran kecuali surat Taha, surat Yasin dan surat Ar-Rahman.
Jadi penduduk surga niko di surga itu membaca 3 surat ini. Nah, ini menjadikan Al-Quran ini istimewa. Mengapa kok istimewa? Karena Al-Quran ini menyimpan banyak surat-surat ampuh, surat-surat yang berfaedah penting bagi umat Islam. Salah satunya adalah surat Yasin. Jadi coro ibaratnya itu apotek. Apotek itu kan banyak obat, beda-beda kegunaan, beda-beda khasiatnya. Maka Nabi Muhammad sudah menjelaskan, wahai umat Islam, di antara sekian banyak surat dalam Al-Quran ada surat yang istimewa, yang itu adalah surat Yasin. Barang siapa baca surat Yasin 1 kali, pahalanya setara dengan khatam Al-Quran 10 kali. Ini kan ampuh. Wa kama qala alaihi salam, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma suratu Yasin wa huma fi sakaratil mauti nazala alaihima bi adadi kulli harfin asyratu amlakin yakumuna baina aydihima sufufan yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma wa yashhaduna muslahuma wa yattabi'una janazatahuma. Nah, ini menjelaskan keutamaan membaca Yasin untuk orang yang sedang sakaratul maut. Misalnya ada saudara, kerabat, tetangga yang dalam keadaan mau meninggal, mau diangkat nyawanya, sudah hampir meninggal, sakaratul maut. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa muslim atau muslimah yang dia dalam keadaan sakaratul maut kok dibacakan surat Yasin, faedahnya nazala alaihima, maka diturunkan bagi orang yang mau wafat ini, diturunkan baginya bi'adadi kulli harfin, setiap bilangan huruf dalam surat Yasin. Jadi bilangan huruf dalam surat Yasin asyratu amlakin, setiap satu huruf dari surat Yasin turun 10 malaikat. Oh, berarti berapa nih? Surat Yasin ada berapa huruf? Dan setiap satu hurufnya yang dibaca akan turun 10 malaikat. Dan malaikat-malaikat ini yaqumuna baina aydihima sufufan. Malaikat ini bersaf-saf, jejer-jejer atau berbaris seperti barisnya orang mau sholat, baris dengan rapi di dekat orang yang mau wafat ini. Kemudian ketika orang ini sudah wafat, diambil nyawanya, maka malaikat yang sudah baris ini melakukan sholat jenazah untuk mayat ini. Kemudian mereka memintakan ampun. Kemudian mereka menjadi saksi ketika jenazah ini dimandikan. Wa yattabi'una janazatahuma, dan malaikat ini mengantar jenazah ke liang kubur. Nah, ini istimewanya kalau ada orang yang sudah dalam keadaan sakaratul maut dibacakan surat Yasin. Ini penting. Kenapa kok orang mau meninggal itu sangat dianjurkan membaca atau dibacakan surat Yasin? Penting, Pak. Karena setan ini, namanya setan, ini sudah berusaha menyesatkan manusia sejak manusia itu lahir. Jadi lahir rocot,
bayi itu nangis. Rono niku menurut satu riwayat bayi lahir itu sudah digoda, diganggu oleh setan. Karena itu ketika bayi lahir diadani, sunnah untuk diadani. Maka seumur hidup manusia ini terus digoda, disesatkan oleh setan agar berpaling dari agama Islam. Maka harus kita jaga benar agama kita ini. Nanti ketika akan wafat, ketika manusia seorang muslim mau meninggal, setan itu paling gencar-gencarnya menyesatkan. Karena apa? Karena kesempatannya menyesatkan manusia ini tinggal sedikit kesempatan. Kalau seorang muslim ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin Allahumma amin, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, membawa Islam, membawa iman, berarti setan gagal menyesatkan salah satu anak Adam. Karena itu ketika nanti misalnya kita akan wafat nanti, keadaan sudah hampir sakaratul maut, setan itu akan datang, pasti datang. Tapi orang-orang di sekitarnya tidak bisa melihat. Setan datang nanti itu dengan berbagai tipu daya untuk menyesatkan orang yang akan meninggal. Karena itu mari kita jaga orang yang akan meninggal ini agar husnul khotimah dengan banyak membacakan surat Yasin. Agar nopo? Agar aman dari gangguan godaannya setan. Karena orang mau meninggal itu berat, Pak. Setan datang. Karena orang mau meninggal itu dia itu kehausan. Orang mau meninggal itu kehausan. Setan itu membawakan air minum. Dalam satu riwayat dijelaskan setan itu membawakan air minum, terus digoda. Hei manusia, ini saya bawa air minum. Kalau kamu mau kafir, kamu saya berikan air minum ini. Seperti itu. Itu godaannya setan. Karena itu semoga kita husnul khatimah dijaga oleh para malaikat. Maka ini loh, ketika dalam keadaan nazak sakaratul maut disunahkan banyak dibacakan surat Yasin agar dijaga oleh para malaikat. Kama qala alaihi salam aksiru qira'ata hadhihi surata fa inna fiha khasa'isa katsiratan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak-banyaklah membaca surat Yasin karena dalam surat Yasin banyak keutamaan. Karena surat Yasin ini banyak keutamaan. Keutamaannya apa? Nah, ini dijelaskan di sini. Hatta qila fi syarhi hadzal hadis, diceritakan keampuhan baca surat Yasin. Innal ja'i'a idza qara'aha bi huduril qalbi asba'ahu Allahu min fadlihi. Keutamaannya satu, kalau orang lapar, besok ini kan kita akan menghadapi bulan puasa Ramadan. Nah, cara trik agar tidak lapar ketika puasa, apalagi puasa kita juga bekerja di siang hari, capek, lapar. Kalau ada orang baca Al-Quran surat Yasin dalam keadaan lapar, dengan hati yang hadir, hati yang khusyuk, maka Allah jadikan dia kenyang. Jadi ijazah agar tidak cepat lapar adalah baca surat Yasin. Misalnya besok Ramadan kok lapar, agar
agar tetap semangat kuat puasanya, tetap kenyang, itu dengan membaca surat Yasin. Wa in qara'aha al-khaifu adhaballahu ta'ala husnahu wa khawfahu. Siapa orang yang membaca surat Yasin dalam keadaan ketakutan ataupun sedih, misalnya dengan dalam keadaan sedih, susah, galau memikirkan jodoh, galau memikirkan ekonomi, dan galau-galau yang lain, obatnya baca surat Yasin. Karena barang siapa yang baca surat Yasin dalam keadaan sedih, dalam keadaan takut, maka Allah hilangkan kesedihannya, Allah hilangkan ketakutannya. Jadi ini ijazah Pak. Misalnya kita dalam keadaan takut ya, di jalan malam-malam takut ada copet, takut ada begal. Nah ini baca surat Yasin, ini penjagaannya dari Gusti Allah. Wa in qara'aha al-faqir khalasa min dainihi. Nah ini. Kok ada orang baca surat Yasin dalam keadaan fakir, sedang BU, butuh uang, sedang butuh ekonominya. Misalnya pas nggak duit Pak, tidak bawa uang, nggak punya uang, keadaan ekonomi seram. Nah ini baca Yasin, niscaya dia akan dibebaskan dari hutang. Misalnya ini kan misalnya kita punya hutang, misalnya bagaimana cara membayar hutang ya? Mesti kerja ya. Selain dengan usaha zahir, usaha bekerja, nah, untuk terbebas dari hutang, baca surat Yasin. Insya Allah diberikan pertolongan dari Allah untuk terbebas dari hutang. Wa idza qara'a hadzal hajati qadallahu ta'ala hajatahu. Sesiapa orang yang baca Al-Quran surat Yasin dalam keadaan dia butuh, misalnya mau punya hajat besar di rumah, waduh ini ada hajat besar tapi nggak ada uangnya, atau ini kok dalam keadaan sakit belum sehat, baca surat Yasin, insya Allah Allah penuhi hajat-hajatnya. Wa man qara'aha fi subhi yakunu fi amanillahi ta'ala ila masa. Barang siapa yang baca surat Yasin di pagi hari, pagi subuh baca surat Yasin setelah sholat subuh, insya Allah dijaga oleh Gusti Allah sampai sore. Nah ini. Wa fi ayyi baldatin idza tuliyat aw fusirat rafa Allah ta'ala anhum al-bala'a wal qahqa wal ghala'a wal ta'una wal waba'a wal marada bi hurmatiha. Kalau ada daerah atau desa atau kampung atau rumah kok dibacakan surat Yasin atau dijelaskan maknanya surat Yasin, nah, seperti kita ini sedang menjelaskan surat Yasin, faedahnya apa? Faedahnya apa? Faedahnya adalah Allah angkat dari daerah itu, dari rumah itu, bala, cobaan atau musibah, Allah angkat. Al-Qahta, Qahta itu maknanya paceklik. Nah, misalnya kok gak hujan-hujan, aduh sawahnya kalau paceklik kan gitu, tandus, rusak. Maka kalau dibacakan surat Yasin, insya Allah akan segera hujan. Wal ghala'a, ini penting Pak. Ghala itu apa? Ghala itu artinya harga-harga itu sedang naik tinggi-tingginya. Ini artinya ghala. Ghala itu kenaikan harga yang sangat ekstrim. Nah ini menjelang Ramadan ini
beras naik, harga makanan pokok naik semua. Nah ini dengan membaca surat Yasin semoga harga-harga tidak naik cepat agar kebutuhan kita tercukupi. Taun ini penyakit yang mewabah. Nah, kalau kemarin itu seperti virus corona. Wal wabah wal marad bi hurmatiha. Penyakit diangkat oleh Gusti Allah. Ini adalah faedahnya surat Yasin. Monggo kita istiqomah. Mari kita istiqomah membaca surat Yasin. Nah ini pertemuan kita pertama. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.